warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dari 11 RPL 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teknologi aplikasi web yang meliputi konsep www, teknologi aplikasi web, macam-macam browser, konsep web sphere, macam-macam software web server, macam-macam editor teks, dan tool pengembang web. Yang pertama yaitu adalah www. www merupakan web dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk digunakan secara bersama. Web adalah suatu informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh penjual global yang disebut dengan URI. Web sering dianggap identik dengan internet tersebut. Biasanya diatur dalam koleksi material yang kaitan yang disebut dengan sistem situs web monitor, menampilkan halaman web dari suatu server web yang diambil informasinya oleh browser web. Halaman web merupakan file teks murni, plain text yang berisi sintak-sintak HTML yang dapat dibuka atau dilihat dengan internet browser. Kegiatan pemindahan halaman untuk pindah ke dokumen lain atau bahkan mengirim. Macam-macam software aplikasi. Yang pertama adalah APDF Creator. Macam-macam software ini berfungsi memungkinkan untuk membuat dokumen PDF dengan kualitas profesional. Yang kedua adalah Microsoft Office. Microsoft Office dibagi menjadi beberapa. Microsoft Excel, macam-macam software aplikasi dari Microsoft Office. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak untuk pengolahan data. Secara otomatis meliputi perhitungan dasar penggunaan fungsi-fungsi. Pembuatan grafik dan manajemen data. Perangkat lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks. Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program aplikasi untuk pengolahan data yang biasanya digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen, membuat surat kabar, membuat tabel pada dokumen, dan lain-lain. Microsoft Outlook adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Walaupun biasanya hanya digunakan untuk mengirim surat, program ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan juga jurnal. Microsoft Access. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi berbasis data komputer relasional yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data dan memprogram berbagai jenis data dan kapasitas yang besar. Ketiga, AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi, 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Keempat adalah MCV Stinger. Software MCV Stinger dapat mendeteksi dan menghapus malware dan ancaman-ancaman yang diidentifikasi dalam daftar virus. Kelima adalah Adobe Reader. Adobe Reader adalah perangkat lunak gratis yang memungkinkan setiap orang daripada profesional bisnis untuk pengembangan rumah untuk memudahkan dan terpercaya melihat, mencetak, dan mencari file. Jenis-jenis web server. Banyak sekali web server yang bisa dipakai untuk dijadikan sebagai pusat kontrol layanan website. Ada beberapa web server yang sering digunakan untuk pusat kontrol website. Pertama, Apache adalah layanan web server paling populer di bulan Januari 2020. Apache layanan server yang paling banyak digunakan bahkan dari semua web yang ada. Kelebihan web server, diantaranya konfigurasi yang lebih mudah, jumlah pengguna banyak sehingga komunitas besar. Kedua, NginX adalah sebuah web kedua yang paling banyak digunakan saat ini. Fitur NginX bisa lebih baik dengan menangani website yang bertrafik tinggi. Kelebihan website NginX lebih ringan, stabil, dan hemat, performa lebih baik, dan menangani website
bertrafik tinggi. Web server adalah sebuah software yang berfungsi untuk menerima dan melayani permintaan yang dikirim user melalui browser yang kemudian ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirim ke server. VPS adalah spesifikasi ekstreme siap membantu untuk mengelola aplikasi server yang dapat lebih cepat Bisa dikatakan web server merupakan pusat kontrol yang berfungsi untuk memproses permintaan yang diterima oleh browser. Layanan ini juga bisa merujuk sebuah software dan hardware. Bagaimana cara kerja web server? Cara kerja web server sudah sedikit disinggung pada pengertian Jadi web server kerjanya yaitu menerima dan memberikan layanan. Jika dilihat jenis-jenis web server. Pertama, Apache. Apache adalah sebuah layanan web server yang paling populer berdasarkan versi W3 Desktop Rex Web Server. Di bulan Januari 2020, Apache layanan servis yang paling banyak digunakan, bahkan dari semua web server yang ada. Pengguna Apache mencapai 41,5%. Hal tersebut dikarenakan Apache sangat fleksibel. Apache sepertinya bisa digunakan untuk berbagai sistem operasi. Selain fleksibel, konfigurasi yang pengaturan Apache sangat mudah dan simpel. Tidak ada pengaturan lebih lanjut untuk menggunakan web server yang satu ini. Kelebihan web server Apache. Kelebihan web server Apache. Pertama itu konfigurasi yang lebih mudah. Kedua, bersifat open source. Ketiga, jumlah pengguna banyak sehingga komunitas besar. 2. NginX. NginX adalah sebuah web server kedua yang paling banyak digunakan saat ini. NginX atau biasa disebut dengan Nginx banyak digemari karena layanan server yang satu ini cukup stabil dan hemat resource. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Nginx menjadi web server nomor 2 yang paling banyak digunakan. Selain itu, beberapa fitur Nginx yang bisa lebih baik dalam menangani website yang bertrafik tinggi menjadi nilai plus NX. Kelebihan web server Nginx: 1. Lebih ringan. 2. Stabil dan hemat resource. 3. Performa lebih baik dan menangani website bertarif tinggi. Ketiga itu adalah Litesped. Litesped adalah sebuah web server yang bisa dikatakan sebagai pusat kontrol website yang memiliki performa baik. Hal ini disebut terbukti dalam banyaknya penyedia web hosting yang menggunakan Litesped sebagai APS web. Bahkan berdasarkan sebuah riset, Litesped memiliki banyak kelebihan, diantaranya berupa kecepatan proses daya 50%, lebih cepat dan memproses PHP dan 6 kali lebih cepat dibanding Apache. Satu fitur anti-DDoS. Adanya fitur recover macam-macam browser terbaru dan fiturnya. Berikut 16 macam web browser yang perlu diketahui. Pertama, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Vivaldi, Microsoft Internet Explorer, Tor, Safari, Pointererror, Linux, Sendek, Komodo Dragon, Methan, Trot, UC, Baidu. Jasa pembuatan website. Google Chrome telah sukses menjadi web browser yang efisien bagi pengguna dan menempati posisi puncak peringkat browser. Hal ini disebabkan karena kemampuan Chrome yang lebih stabil, cross-platform desain yang responsif untuk semua perangkat dan sebagainya. Chrome mudah untuk di-download dan digunakan karena
pengaturannya yang sederhana, namun Chrome tetap memiliki kelemahannya. Di antaranya, web browser lainnya, Chrome merupakan browser terberat dalam hal penggunaan sumber daya sehingga tidak cocok dengan RAM yang kecil. Sejak diluncurkan pada 2 September 2008, lebih dari 50% pengguna memilih Chrome sebagai browser mereka. Yang kedua itu adalah Opera. Opera mampu melakukan sebuah fitur yang dimiliki oleh pesaingnya, bahkan ditambah dengan fitur tambahan yang membuat semakin berkualitas. Salah satu alasan mengapa sebaiknya menggunakan Opera adalah karena fitur Opera Turbo. Fitur ini akan mengkompres traffic web Anda melalui server Opera sehingga memiliki performa yang lebih cepat. Tidak harus takut tak dapat menggunakan browser di daerah terpencil dan maksimal selama menggunakan Opera dan memiliki koneksi internet. Selain itu, hal juga lebih menghemat paket atau bandwidth Anda. Opera juga lebih aman digunakan ketika membawa website sensitif online, backing hingga tak mudah terkena potensi pelanggaran privasi. Opera memiliki kode hemat baterai untuk menjaga laptop Anda menyala lebih lama dan fitur VPN. Memiliki Opera memungkinkan Anda membuka beberapa situs web tertentu dan yang diblokir oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu adalah Microsoft Edge. Meskipun sudah banyak macam-macam browser yang hadir, namun Microsoft tetap berusaha mengembangkan browsernya yang satu ini. Perusahaan Microsoft mengatakan bahwa Microsoft Edge merupakan browser user-friendly yang terintegrasi dengan Windows 10. Browser ini berproses sebagai aplikasi modern pada mode tabel Windows 10 dan terhubung dengan Cortana. Microsoft Edge sangat efisien jika dilihat dari usianya saat ini yang mampu mengusir protokol tidak aman seperti anti-PX. Walaupun belum banyak yang mengetahui, namun browser ini patut Anda pertimbangkan. Keempat adalah Yang keempat adalah Mozilla Firefox. Saat ini Mozilla Firefox menempati posisi ketiga dalam peringkat web server. Beberapa pihak menyayangkan hal ini karena kemampuan Mozilla seperti memisahkan kotak URL dan pencarian. Mozilla mampu mengikuti benchmark tes sampai tahap akhir, namun memang akan sedikit terlambat. Firefox dirilis pada tahun 2004. Yang merupakan anak dari Mozilla dan kini telah berkembang menjadi browser terpopuler kedua di internet. Kelima adalah Vivaldi. Yang kelima adalah Vivaldi. Vivaldi membangun teknologi web seperti JavaScript dan Node.js yang mampu mengadaptasi warna dengan halaman yang sedang dikunjungi. Terdapat sistem untuk memindahkan panel website ke bagian samping sehingga pekerjaan di layar utama tak akan pernah terganggu. Di samping itu, Vivaldi juga mampu memindahkan kelompok tab sekaligus untuk menghindari tab lainnya yang mengganggu. Walaupun tidak secara browser lainnya, namun diyakini Vivaldi akan terus mengalami peningkatan. Keenam adalah Microsoft Internet Explorer. Browser ini mengalami banyak penurunan dan meningkatkan dalam persaingan dengan browser lain. Pasalnya, Internet Explorer kini sudah banyak ditinggalkan karena kehadiran browser yang lebih modern dan efektif. Sebenarnya, Internet Explorer dinilai bersih, kuat, sangat kompatibel, dan tidak membutuhkan RAM yang besar. Namun, biar bagaimana memang masih jauh dari kesempurnaan karena memiliki skor kecil dalam tes peluncuran Microsoft 95. IE pertama kali dikenal pada tahun 1995. Microsoft bersama dengan peluncuran Microsoft 95. Yang ketujuh adalah Tor dapat mengakses
website tak terdaftar melalui browser ini karena hanya browser ini yang mampu mengakses deep web. Dapat dikatakan Tor adalah sebuah paket tool yang terdiri dari Tor itu sendiri, Firefox yang telah dimodifikasi, dan sejumlah tool rahasia lainnya. Tor memungkinkan Anda melaksanakan pengalaman pencarian paling aman karena tool yang dimilikinya tidak ada yang akan dilacak dan tidak ada data yang disimpan. Dengan kata lain, tidak ada bookmark dan cookie. Yang ke-8 adalah Safari. Safari adalah browser yang dikembangkan oleh Apple Inc. yang termasuk dalam Mac OS X. Browser ini pertama kali dirilis dalam bentuk beta kepada publik pada Januari 2003. Safari memiliki dukungan yang sangat baik untuk teknologi tersebut. Safari memiliki dukungan yang sangat baik untuk teknologi terbaru seperti XHTML, CSS2, dan lainnya. Kesembilan adalah Conqueror. Browser Conqueror adalah browser open source dalam HTML 4.01 yang mendukung applet Java, JavaScript, CSS1, CSS2, dan plugin Netscape. Conqueror beroperasi sebagai file manager seperti pendukung manajemen file dasar pada Unix lokal. Yang ke-10 adalah Linux. Linux adalah browser dengan fitur World Wide Web untuk pengguna ini, Unix, PMS, dan platform lainnya. Ke-11 adalah Yandex, browser asal Rusia yang memiliki kemampuan setara dengan Chrome. Yandex dapat digunakan untuk Windows, Android, iOS, dan macOS. Mesin pencari dasar yang dapat digunakan pada Yandex adalah Bing, Google, Yandex, dan lainnya. Ke-12 adalah Komodo Dragon. Komodo mengklaim dirinya sendiri sebagai browser yang aman dengan kemampuan melindungi dari website berbahaya sehingga aman jika melakukan login. Browser ini kompatibel dengan plugin Firefox. 13 yaitu adalah Method. Method menawarkan fitur tambahan seperti MedNote yang dapat mengclipping data-data dari internet, Passkeeper untuk login, dan Mail untuk kotak surat email virtual. Ke-14 yaitu adalah Torch. Mungkin banyak yang belum tahu, namun Torch adalah salah satu browser terbaru yang dilengkapi dengan fitur download yang sering berbagi. Anda bisa mencari website yang diinginkan, mengunduh torrent, mempercepat download, dan sebagainya. Kelebihan Torch adalah fitur buton atau tombol. Mereka memungkinkan pengguna untuk memposting sesuatu langsung ke media sosial tanpa harus terlebih dahulu membuka halaman utama media sosial tersebut. Namun sayangnya, Torch hanya bisa memiliki aplikasi untuk musik saja. Dapat disimpulkan bahwa Torch merupakan browser yang paling cocok untuk mereka yang membutuhkan fitur download yang cepat dan juga sudah dapat diakses pada setiap versi Windows. Ke-15 yaitu adalah UC Browser. UC Browser yang sebelumnya populer untuk kalangan mobile kini bisa digunakan untuk Windows. Aplikasi PC Windows ini memiliki sejumlah fitur seperti download manager, sinkronisasi cloud, tema, add-ons, dan sebagainya dengan kelebihan. Yang ke-16 yaitu adalah Baidu. Baidu Browser merupakan salah satu browser yang super cepat dan gratis dengan tampilan interface yang baik serta tool yang berguna. Hal tersebut berdasarkan pada penggunaan platform Chromium sehingga pembuatannya cepat dan ringan dalam beroperasi. Fitur Baidu mampu membuat
Terrain tool untuk mengunduh dan menyimpan video maupun audio, navigasi gestur mouse, pemutaran video, pop-up, dan sebagainya. Kemudian fitur utama Baidu yaitu pemutar video pop-up memungkinkan Anda untuk langsung membuka tab mana yang sedang menyalakan video tersebut tanpa perlu mencarinya. Tool atau peralatan dalam pengembangan aplikasi merupakan bagian penting karena sangat membantu dalam persingkatan proses pengembangan. Tool atau peralatan yang dimaksud di sini adalah perangkat lunak software yang digunakan dalam proses pengembangan website. Pemilihan tools yang tepat tentu memberikan keuntungan bagi developer karena selain menghemat waktu dan tenaga, tentu klien juga akan lebih puas karena proyek bisa beres lebih cepat. Untuk itu, tulisan ini akan mengulas tool yang digunakan dalam proses pengembangan desain hingga implementasi. Alat desain pada tahap perancangan mengenai bagaimana website akan dibuat biasanya termasuk perancangan tampilan dan struktur database. Perancangan di sini tidak termasuk perancangan bisnis proses atau bisnis fungsi dari website. Fungsi dari website tersebut karena biasanya bisnis proses yang cuma menggunakan kertas dan menulis alur, proses, dan fungsi tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.